Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Semoga pada sehat dan bahagia selalu ya. Kembali bersama kita di Popura Kesmas, Podcast Puasa Ramadan bareng Kesmas Unsri. Oke, bersama aku Sabira dan aku Maylin yang akan menemani teman-teman nih selama beberapa menit ke depan. Oke, mungkin Sabira sebelum kita mulai, aku bakal spill sedikit gitu. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai kupas mitos, terbitkan fakta. Oke, tepuk tangan. Hari ini seperti biasa kita nggak akan berdua doang nih. Iya, betul banget, karena kita bakal ditemenin sama narasumber kita gitu. Nah, teman-teman semua, tentunya di sini kita akan membahas seputar mitos dan fakta yang bersama narasumber, di mana narasumbernya itu kayaknya expert banget di bidangnya gitu. Jadi pasti bisa membedakan mengenai mitos dan juga fakta mengenai kehidupan ini. Karena ini edisinya Ramadan, jadi akan kita sesuaikan. Nah, Sabira, bisa diperkenalkan narasumbernya siapa? Oke, narasumber kita tidak lain dan tidak bukan Dr. Risma Adlia Syakura Mars atau yang kita kenal dengan Kak Ma. Oke. Halo Kak Ma. Hai Kak Ma. Oke. Oke. Nah, teman-teman, Kak Ma ini biasanya kita kenal sebagai salah satu dosen di FKM Unsri. Tapi ternyata selain merupakan dosen, beliau juga merupakan Family Medicine Specialist dan juga PhD Doctor of Medicine gitu. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Oke, Kak Ma, karena tadi kan ada family medicine gitu. Nah, kedokteran keluarga ini membahas apa gitu? Mungkin sebenarnya ini kayaknya pertanyaannya bagus sih jatuhnya, karena kedokteran keluarga ini kan barang baru ya. Simpelnya gitu, kedokteran ini barang baru. Kedokteran keluarga itu sebenarnya cabang ilmu baru yang memfokuskan pelayanan kesehatan di layanan primer. Jadi sebenarnya kalau dulu kan orang suka bilang, loh kan sudah ada dokter umum gitu. Jadi kita pengen teman-teman dokter umum itu ditingkatkan kompetensinya supaya bisa melayani masyarakat dengan lebih baik di layanan primer. Karena kan kalau misalnya sudah masuk ke rumah sakit, pembiayaan lebih mahal toh. Kita kan sama-sama sebagai orang kesmas ngerti bahwa pembiayaan itu kalau semakin masuk ke rumah sakit semakin mahal gitu. Jadi kalau misalnya dokternya bisa ditarik ke ranah primer tapi kompetensinya tetap bisa ditingkatkan, itu lebih bagus. Jadi nanti cakupannya itu ditambah. Jadi kayak apa ya? Dokter umum plus kompetensi kesmas plus kompetensi yang diambil dari beberapa spesialis. Contohnya di KKLP itu dokternya bisa periksa USG untuk jantung sama periksa periksa EKG untuk jantung sama USG untuk ibu hamil. Kan selama ini itu kan kompetensinya penyakit dalam, kompetensinya dokter kandungan. Nah, itu dikasih ke dokter KKLP. Jadi nanti walaupun kita nggak punya spesialis kandungan di desa, tapi kalau ada dokter KKLP di puskes, dokter KKLP itu bisa ngerjain. Jadi harapannya nggak usah jauh-jauh harus ke kota untuk dapat pelayanan itu, bisa dapat di puskesnya sendiri. Simpelnya kayak gitu. Oke, keren banget Kak Ma. Iya, keren banget. Nah, Kak Ma, karena tadi kita udah membahas seputar sedikit background Kak Ma, di sini kita bakal ada ice breaking gitu. Jadi para tim kreatif udah menyediakan 1 sampai dengan 10 question yang udah kita gulung. Isinya adalah fun fact atau fakta-fakta mencengangkan mengenai Kak Ma gitu. Yang nomor 5 pasti bikin kamu kaget. Iya, nomor 5 dijamin tercengang. Nah, tapi Kak Ma disclaimer kalau misalnya kayaknya fun fact-nya ini agak terlalu personal gitu, Kak Ma bisa pass gitu. Oke, boleh? Tim kreatif boleh dipilih. Ini kita memang sistemnya kayak arisan ya Kak Ma ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sejujurnya aku termasuk orangnya nggak beruntung sih kalau arisan. Kalau undian nggak pernah menang, kalau arisan dapat terakhir. Tapi kalau ini kan karena semuanya ada ada fun fact ya, jadi aku tidak rugi. Di sini Kak Ma beruntung karena 10-10-nya Terima fakta, kasih banyak Kak Ma. ya Robun, aku beruntung di sini. Oke, boleh dibaca Kak Ma. Makanan yang bisa dimakan tanpa bosan. Oke. Comfort food. Comfort food. Ya mungkin ini nggak menarik sih. Fact that is not fun. Kenapa? Aku basic banget sebagai orang Palembang pada umumnya. Pempek. Exactly. Oke. Tapi mungkin ada spesifiknya, bukan pempeknya. Jadi bukan pempek per se, tapi pempek, dan kalau ditanya
dari makanan Palembang yang aku paling suka malah bukan pempek. Aku paling suka model gendul. Oh. Model tuh aduh. Senewan aku. Oke. Oke. Berarti apa tadi makanan favorit Kak Ma? Model gendum. Satu lagi. Nah, ini berbahaya nih. Rahasia dapurnya keluar. Siapa tuh itu aku jadiin apa namanya pertanyaan rahasia untuk apa namanya email ya? Bahaya juga. Enggak. Ini kebalik. Fun fact about you. Fun fact mengenai Kak Ma. Tapi harus yang orang lain nggak tahu Oke. gitu. Oh, TMI. What's the TMI? Kalau hobi aku sebenarnya orang-orang udah pada tahu ya. Oh, fun fact itu aku untuk memilih negara yang mau aku datengin aku punya kriteria khusus. 3 kriteria khusus. Apa? Kriteria pertamanya tiket pesawatnya harus lebih murah dari biaya jalannya. Jadi kalau budgetnya itu, misalnya kamu biasanya jalan kan seminggu ya, solo traveling. Kalau harga jalan aku seminggu itu lebih murah daripada harga tiket, artinya aku nggak bakal ke sana. Karena kan rugi banget, masa kita Iya. berangkat, apa namanya tiketnya harganya misalnya 20 juta, pas di sana cuma aku habis kayak 8 juta atau 6 juta gitu, rugi dong gitu kan. Jadi itu peraturan pertama. Jadi itu aku kalau mau berangkat harus tiketnya lebih murah daripada biaya spending aku di sana. Kedua, harus pakai transportasi umum yang baik. Karena aku suka naik transportasi umum. Jadi karena kan ya Indonesia kan belum terlalu bagus ya transportasi umumnya. Jadi jalan keluar itu pengen untuk ngelihat transportasi publik punya orang bagaimana bentuknya. Jadi supaya kita juga bisa belajar dari orang-orang lain. Itu sih 2 utama. Kalau yang 3 sebenarnya nggak wajib, bukan nggak wajib sih, kayak pertimbangan keamanan. Ya, aku nggak milih tempat-tempat yang tidak aman untuk perempuan. Karena kan jalan sendirian. Kalau jalan sendirian tempatnya kurang aman buat perempuan ya berbahaya. Oke, sekarang 3 top 3 tempat travelingnya Kak Ma. Dari yang Kak Mas sudah pernah datengin artinya ya? Iya. Oke. Favorit aku nomor 1 Fukuoka. Apa di Di Jepang. mana? Wow. Jadi di Jepang bagian paling selatan itu ada kota kecil namanya Fukuoka. Kenapa aku suka? Karena dia tuh ada vibe-nya mirip Palembang gitu. Karena dia kota pelabuhan. Jadi Fukuoka tuh deket banget sama Korea. Jadi kalau kita dari Fukuoka ke Korea tuh naik kapal cuma berapa jam, nyampe ke Busan udah. Sangat dekat sekali. Terus suhunya tuh kayak di Indonesia. Jadi summernya panas gitu. Terus karena mereka kota kecil, nggak rusuh kayak di Tokyo. Kalau aku sejujurnya ke Tokyo beberapa kali bukannya nggak suka, cuma overwhelming karena terlalu rame ya. Apalagi kalau orang kan suka Shibuya Crossing kan yang kayak rame gitu kan. Aku pribadi ngerasa kayak riwah lah gitu kan. Dan pada dasarnya juga aku nggak terlalu suka yang terlalu turisti. Ya, terlalu turis banget gitu. Itu kalau yang pertama Fukuoka. Yang kedua ini kalau aku bilang aku nggak suka itu bohong banget sih, karena dilihat dari frekuensinya tempat yang paling sering aku datengin di luar negeri itu Seoul. Oh iya. Yang ketiga mungkin bukan karena aku sudah pernah ke sana dan aku suka banget, tapi aku lebih ke arah pengen ke sana lagi ya, itu mungkinnya kalimatnya ya. Pengen ke sana lagi tapi karena sekarang aksesnya agak sulit karena tiket sekarang mahal. Ya, jadi kayak sampai sekarang tuh masih kayak kepikiran gitu kapan ya ke sana lagi. Aku pengen ke Tehran. Aku pernah ke sana di Iran. Oh iya, pernah dengar. Iya. Baru dengar, doain ke sana juga ya. Kalau pernah ke sana sekali solo travel 2017. Itu jadi 3 negara favorit aku. Oke deh. Nah, karena tadi kita udah ice breaking, kita udah tahu tempat tujuan favorit Kak Ma, top 23 kan. Iya. Sekarang kita bakal masuk ke dalam sesi konten kita nih Kak Ma. Oke, boleh Sabira. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Teman-teman juga pada nggak sabar nih pastinya. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai mitos dan fakta di bulan Ramadan. Mungkin aku jelasin dulu teknisnya. Jadi ada 1 papan mitos dan fakta bolak-balik. Nanti kita Sabira, Kak Melin sama Kak Ma akan menjawabnya ini bareng. Dan iya, betul banget. Iya. Jadi kita bakal jawab bareng, tapi Kak Ma-nya nanti gitu. Jadi setelah kita menjawab mitos atau fakta, nah baru Kak Ma datang dengan tongkat kebenaran bahwa ternyata itu mitos gitu. Oke deh, ini
kita bakal bacain beberapa gitu. Ada tim kreatif yang mau bantuin baca? Oke? Boleh deh dibacain. Nomor 1, mitos atau fakta? Boleh. Pertama, mitos atau fakta, puasa termasuk salah satu diet yang baik. Fakta. Aduh. Fakta. Kita tunggu Bener nggak jawabannya nih? dari Kama. Fakta. Fakta. Oke, benar fakta. Oke, Kak Ma boleh dijelaskan Oke. kenapa demikian? Kenapa? Karena sebenarnya kan juga bukan cuma buat kita muslim ya, sekarang tren puasa itu bahkan sudah banyak sekali penelitian di jurnal tentang intermittent fasting. Mungkin teman-teman juga udah denger ya. Jadi itu bahkan jadi salah satu metode diet yang dipakai oleh banyak ahli gizi sama PT, personal trainer untuk di gym gitu. Gimana caranya mereka kalau mereka kan jatuhnya bukan puasa yang kayak kita ya, ada jam ada jam sahur, ada jam buka gitu. Kalau mereka intinya ada waktunya, dan waktunya nggak jauh beda sama kita, 10 jam, 12 jam gitu. Jadi intinya dibikin ada pengosongan lambung, dibikin badan kita tuh istirahat gitu. Karena kan makan itu kan jatuhnya badan kan olahraga gitu. Ini ini keluar enzim, ini keluar enzim, ini keluar enzim. Dengan kita tidak mengkonsumsi apa-apa selama waktu tertentu, entah itu mau intermittent fasting atau itu kita puasa kayak sekarang, itu memberikan waktu badan kita untuk beristirahat gitu. Jadi terus juga untuk kalau tadi kan diet ya iyalah, karena kan periode pemecahan gula kan. Jadi biasanya tuh mekanismenya 3 jam pertama itu yang dipecah itu dari makanan kita langsung. Jadi kayak kita makan apa, itu yang langsung dipecah. Kalau itu habis, baru mundur, baru dari stok yang ada di badan. Makanya sebenarnya agak lucu aja kalau kita misalnya mau diet tapi bilangnya mau diet gitu, tapi misalnya tidak ada kalori defisitnya. Kalori defisit kan bisa dari 2 hal sebenarnya, bisa olahraganya ditambah atau makannya dikurang. Nah, dengan puasa ini kita ambil yang satu lagi, makannya dikurang. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, kalaupun bilang-bilang mau diet, puasa sebagai diet, ya artinya makan waktu sahur sama bukanya jangan terlalu ngegas gitu. Ya kan, kalau kita balas dendam ya batal lah dietnya. Oke, berarti benar gitu. Nah. Untuk bagian aku dan Sabira benar. Boleh dilanjut, fakta dan mitos nomor 2. Oke. Yang kedua, mitos atau fakta, lebih baik berbuka dengan yang manis-manis. Menurut aku mitos, karena menurut aku berbuka itu harus dengan air putih. Oke, kalau kita tunggu jawabannya Kalau dari aku Kama. fakta. Boleh, boleh, Kak Ma. fakta. 1, 2. Enggak. Lagi mikir. Nggak, sebenarnya itu bukan mitos, bukan pokoknya kalau manis ya, kalau menurut aku lebih baik manis tuh enggak sih, nggak mesti. 1, 2, 3. Tos. Ya. Aduh. Jadi sebenarnya tapi Berikan tepuk bukan tangan. karena mesti air, karena itu tergantung orangnya. Iya. Kalau misalnya kita DM atau emang butuh asupan gula dengan cepat, ya nggak apa-apa berbukanya dengan yang manis gitu. Tapi nggak berlaku untuk semua orang gitu. Yang penting jangan terlalu banyak, terlalu cepat, nanti badannya kaget. Itu sih lebih ke arah jangan terlalu banyak, terlalu cepat, nanti badannya kaget. Makanya biasanya orang kan ngakalinnya makan yang kecil-kecil dikit-dikit dulu, abis itu sholat baru makan besar. Supaya apa? Supaya badannya disetting. Karena kan biasanya kita kaget kalau makan langsung banyak, begah. Ya kan, kosong, tiba-tiba diisi banyak, ya kira-kira aja kita gimana gitu kan. Ya, betul. Jadi, itu sebenarnya ada yang bilang, tapi aku nggak tahu itu beneran apa enggak. Tagline berbuka dengan yang manis itu dibikin sebagai Branding. iklan, ya. Iya. Iklan dari produk minuman berpemanis, produk minuman gula gitu ya, nggak apa-apa lah namanya orang iklan ya. Cuma ya balik lagi, sebenarnya yang dilakukan itu bukannya manis kah, pahit kah, asin kah, tapi jangan terlalu banyak, terlalu cepat, itu sih lebih ke arah itu. Oke. Iya, monggo. Boleh dilanjut lagi. Lanjut. Pertanyaan ketiga nih, mitos atau fakta makan yang banyak saat sahur itu biar nggak cepet lapar. Oke. 1, 2, 3. Fakta kalau menurut aku. Bingung nih. Kalau bingung Apa deh, pilihnya Kakak? tengah gini. Nah, gitu. Oke, ini ya jawaban dari Kama. 1, 2, 3. Ini sebenarnya mirip jawabannya dengan yang tadi. Jadi masalahnya tuh bukan banyaknya, tapi jenis makanannya. Oh, jenisnya. Karena kalau kita banyak tapi makannya gula kompleks semua, itu 4 jam habis.
kayak kita makan mie, mau makan mie 5 bungkus juga ya, walaupun sebenarnya makan 5 bungkus susah ya. Kalau mau makan Indomie 5 bungkus juga itu 4 jam udah lapar. Karena dia dipecahnya cepat gitu. Jadi lewatnya selesai gitu. Beda cerita kalau kita makannya protein. Gitu. Kalau kita makannya protein atau misalnya banyakin dagingnya atau banyak tahu, banyak tempe, itu bertahannya lebih lama. Atau kalaupun mau pilih karbohidrat, cari yang glycemic indexnya lebih tinggi. Jadi kayak yang kalau beras itu aku baru tahu juga sebenarnya karena orang tuaku kan papa dari India ya. Jadi kita biasa makan nasi basmati, nasi yang panjang-panjang, nasi India itu ternyata glycemic indexnya beda sama nasi kita yang biasa. Jadi itu kenyangnya lebih lama karena memecahnya lebih susah. Iya, dan itu biasanya dipakai orang buat diet juga. Terus kalau lagi kekinian juga beras porang, tau nggak? Iya, pernah dengar. Beras konyaku itu juga bagus buat menahan lebih lama kenyangnya gitu. Oke, ternyata ada beras konyaku ya. Aku Konyaku. taunya Iya, konyaku sama. penerjemah. Iya, betul. Oke, boleh lagi dilanjut. Oke, pertanyaan keempat itu mitos atau fakta puasa dapat memperparah sakit mah atau GERD? 1, 2, 3. Mitos. Kalau aku jawabnya banyak tergantung ya dari tadi ya sebenarnya. Ya itu sebenarnya mitos sih. Jadi kayak enggak, tapi balik lagi tergantung kondisinya segimana parahnya. Oh, Ya, kalau dia yang udah sampai ada ulkusnya itu kan yang udah bolak-balik rumah sakit, mungkin sudah direkomendasikan bahkan sama dokternya jangan puasa dulu ya gitu. Jadi kalau selama dokternya bilang nggak apa-apa ya sebenarnya artinya nggak apa-apa. Karena jatuhnya badan kita tuh bisa beradaptasi dengan baik kok, kecuali lagi-lagi kondisi badan kita tidak standar atau tidak ideal. Kalau memang udah sakit kan memang agama kan tidak memberatkan dan tidak menyulitkan ya. Kalau dokternya bilang istirahat dulu ya istirahat aja dulu gitu. Makanya aku sejujurnya ini antara tergantung, tapi sebenarnya kalau kata-katanya begitu kita puasa jadinya GERD atau jadi sakit perut sih enggak. Gitu. Itu enggak. Tapi tergantung. Gimana ya? Kayak gitulah kira-kira. Iya. oke. Betul. Boleh nih dilanjut. Oke, pertanyaan kelima nih, mitos atau fakta olahraga saat berpuasa dapat menguras energi dan menyebabkan dehidrasi? 1, 2, 3. Gimana ya? Fakta kali. Mitos kali. Ada aku bingung kayaknya pertanyaan ini bukan tempatnya mitos atau fakta. Nanti kenapa marah tim kreatifnya. Ini ketiga kalinya aku kasih kayak gini. Jadi ininya mitos tapi tergantung. Oke. Jadi olahraga itu kan banyak jenisnya, kayak misalnya nih, teman-teman ini dari Promkes semua kah? Iya kan? Jadi teman-teman Promkes kan belajar tentang aktivitas fisik ya, aktivitas fisik ringan, sedang, berat. Kalau aktivitas yang dipilih itu aktivitas berat, yang intensitasnya tinggi, ya wajar aja kalau capek, kalau dehidrasi, terus pakai baju yang suka dipakai orang zaman dulu tuh yang bikin keringetnya keluar banyak. Apa? Sweater? Ada tuh kayak ada baju baju Jumpsuit. astronot itu loh ya yang Oh, suka iya. dipakai orang yang katanya keluar, ya itu wajar aja bisa dehidrasi. Tapi kalau yang kita lakukan itu olahraga biasa kayak Maraton. senam misalnya kayak 30 menit kan biasanya rekomendasi dari WHO kan olahraga itu 40 jam seminggu, dibagi aja per hari berapa jadinya kan nggak terlalu banyak jatuhnya. Selama ngikutin yang kayak gitu dan intensitasnya sedang dan disesuaikan dengan kondisi badan kita, harusnya aman sih gitu. Yang penting jangan nggak dilakukan, nah itu sih. Iya. Kalau enggak jatuhnya malah bahaya, kita jadinya lemes gitu. Monggo. Oke deh. Nah, Kak Ma, karena tadi kita udah membahas mengenai 5 hal mitos dan fakta yang ternyata itu bisa ditinjau dari 2 sisi gitu sebenarnya Iya. gitu. Oke deh, selanjutnya kita ada question and answer. Jadi kemarin kita udah sempet tanya-tanya juga sama teman-teman di Instagram gitu. Kita bikin Oke. story buat mereka, dan mereka ada nih beberapa yang tanya-tanya gitu. Mereka sengaja tanya buat Kak Ma. Oke. Dan walaupun ada beberapa ya yang pertanyaannya itu di luar konteks dari puasa, dan ini kita pilih gitu. Kita pilih yang membahas mengenai puasa. Nah, Kak Ma, bener nggak sih kalau puasa Ramadan adalah cara terbaik menurunkan berat badan? Udah tadi gitu. Terus bener nggak sih kalau puasa bisa memperparah sakit mah? Udah juga tadi. Iya. Atau mau ditambah lagi nih Kak Ma? Apa ya?
sebenarnya udah aku penjelasannya malah tadi aku sempat mikir apa kebanyakan aku ngejelasin karena memang secara umum ya kayak gitu. Oke, berarti boleh kita lanjutin aja karena ini Oke. Q&A-nya tadi kayaknya udah kompleks, udah dijawab sama Kak Ma juga bahwa ternyata itu juga tidak bisa ditinjau dari satu sisi gitu. Kita bisa lihat dari Q&A dua arah. bukan Ramadan boleh kok. Oke, boleh ya? Ini ada nih Kak Ma. Boleh, gak apa-apa. Banyak makan manis dapat meningkatkan resiko diabetes. Ah. Boleh nih dijawab. Cuma yes, segitu yes, doang no question. pertanyaannya. Iya. Yes, Kan kalau pertanyaannya secara terbuka bisa. bisa. Iya. Boleh dikasih penjelasan Penjelasannya. lagi, Kak Ma? Ya. Kalau pertanyaan yes no question aku jawabnya ya. Karena simpelnya DM itu kan kejadian karena resistensi insulinnya berkurang. Jadi intinya badan kita kan ada hormon insulinnya. Biasanya setiap kali kita makan itu ada insulinnya gitu kan. Jadi intinya cukup. Tapi kalau kita makannya terlalu banyak, terlalu sering, ya lama-lama badan kita nggak bisa kompensasi lagi gitu. Makanya pada saat kita nggak bisa kompensasi lagi, insulinnya nggak bisa keluar banyak lagi. Hasilnya apa? Gula darahnya nembak naik gitu. Itu yang jadi masalah. Tapi apakah artinya hari ini aku makan coklat 10 kotak, besok langsung DM? Ya enggak. Karena kan yang namanya penyakit degeneratif itu kan overtime ya. Jadi kayak makan 30-nya itu 10 tahun gitu baru kejadian. Jadi jangan mikirnya, oh artinya kalau hari ini aku makan 30 kotak coklat, besok aku DM, ya enggak juga. Ya paling mencret besok. Bukan DM. Ya kayak gitu. Oke, boleh. Oke, ada satu lagi pertanyaan dan ini kayaknya betul-betul top of the top dari mitos atau fakta gitu. Boleh nih dibantu Boleh. Sabira. Monggo. Mitos yang paling terkenal di Indonesia yang dipercaya ibu saya. Waduh, oke. Wah, ini personal udah deh. Oke Kak, jadi Oke. mitos atau fakta kalau mandi malam hari dapat menyebabkan rematik. Enggak. Itu jawabannya enggak. Mungkin kekhawatirannya itu karena takut. Mungkin kalau stigma zaman dulu ya, takutnya ini masuk angin gitu ya. Iya. Takut flu. Tapi kan ya itu kan berapa puluh tahun yang lalu. Zaman sekarang tuh juga banyak air hangat juga gitu kan. Kalaupun masalahnya itu, dan sejujurnya malah tidak direkomendasikan juga mandi pakai air hangat terlalu lama karena kulit jadi lebih kering. Ya, jadi lebih kering terutama untuk teman-teman yang ada dermatitis kontak atau misalnya ada riwayat eksim, itu malah tidak direkomendasikan untuk air panas atau air hangat, mending air dingin aja biasa. Oke, jadi itu tadi seputar mitos dan fakta yang bisa kita kaji lebih lanjut mengenai puasa, yang ternyata banyak dampak baiknya loh daripada dampak buruknya. Kak Ma, mengenai makanan yang sehat dan gizi seimbang, kita nggak sih saran makanan dan minuman yang tentu aja gizinya cukup seimbang, menyehatkan juga, yang bisa dipakai anak kos sebagai makanan dan minuman untuk sahur dan berbuka? Kalau aku biasanya mungkin karena polanya mirip kali ya, tempat-tempatnya juga mirip dari Bandung ke Depok ke Jogja. Aku andalannya makan warteg sih. Oke, Karena sejujurnya, misalnya mungkin orang ngerasa kayak kan makan warteg nggak sehat, aku balas aja yang bilang makan warteg nggak sehat tuh siapa gitu. Karena kalau dibilang dari bahan-bahan di warteg itu lebih seimbang dibandingkan makan-makan kalau misalnya nih kita di di fast food ya. Fast food kan malah nggak ada sayurnya. Iya. Ya, fast food nggak ada sayurnya. Jadi intinya mau kita makan apa aja tuh yang penting porsinya pas. Kan kita isi piringku kan udah baku ya. Iya. Yang penting nasinya seperempat, lauknya seperempat, sayurnya setengah gitu. Nah urusan sayurnya mau sayur apa ya apa aja boleh lah. Namanya kan juga anak kos, kan kita hidup dengan keterbatasan ya jatuhnya ya gitu kan. Jadi jangan terlalu kayak wah tapi sayur ini terlalu manis banyak gulanya ya, cari yang biasa aja kan, banyak bening, sayur bening atau apa gitu. Dan kebetulan Kak Mah semenjak di Jogja aku jadi lebih banyak makan sayur karena nggak tahu kenapa orang Jogja tuh pinter bikin sayur enak ya. Kak Mah dulu nggak pernah makan terong, sekarang suka makan terong. Dan sebenarnya kan kebiasaan makan sayur tuh harus dilatih ya. Betul. Ya. Oke deh, kita cukup membahas seputar makanan. Sekarang kita ganti lagi nih waktu untuk mengisi berbuka atau waktu ngabuburit. Oke, kalau dari Kak Ma, kan aku sering nih ngeliat Instagram Kak Ma gitu, suka ada review-review. Nah Kak Ma, menurut Kak Ma, 3 film favorit Kak Ma nih yang bisa dipakai buat ngabuburit. Itu kan pasti suka banget ya kalau ngebahas mengenai film nih, gak ada habis-habisnya. Tapi 3 aja, jangan 10. 3 aja ya. Ada tema tertentu yang diminta? Misalnya apa tema kesehatan, apa umum, atau
apa genre tertentu, atau drama Korea kah, Mandarin kah, Jepang kah, Western kah, Oke. karena aku skupnya luas. Kalau drama dari mananya sih terserah, yang Terserah penting ya. lingkupnya kesehatan gitu. Karena Oke. kita juga lagi membahas mengenai kesehatan. Hospital Playlist Kan? sama Dokter Cha, dua itu sebenarnya. Nah, Dokter Cha itu kenapa aku mau highlight, karena Dokter Cha itulah konsep dokter keluarga. Oh. Karena Dokter Cha itu sekolahnya KKLP, dia tuh sekolah residen kedokteran keluarga gitu. Dan itu sebenarnya bentuk gimana ya? Satu lagi fun fact yang aku mau sharing sama teman-teman. Boleh. Boleh banget. S3 apa namanya? Kak Ma itu disertasinya mengenai pengenalan karir pengenalan karir untuk mahasiswa kedokteran. Jadi yang Kak Ma bikin penelitian itu gimana caranya supaya anak FK itu tidak hanya tahu karir kedokteran tuh cuma dokter spesialis aja gitu. Karena kan sebenarnya kita butuh dokter di bidang-bidang yang macam-macam kan. Dan sekarang ilmu juga sudah berkembang, ada dokter forensik, dokter penerbangan, dokter keluarga juga, dan dokter yang mengerti bidang-bidang lain. Dokter di bidang hukum juga bisa, dokter di Kesmas juga bisa. Kayak aku kan sekarang jatuhnya lebih banyak main di Kesmas ya. Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, terus orang-orang kan sekarang lagi lebih open minded lah. Dokter-dokter juga sekarang kan banyak yang main di sosial media ya. Iya. Jadi influencer kesehatan itu salah satu bentuk karir kedokteran loh gitu. Jadi memang menurut Kak Ma itu penting. Dan dengan contoh dari Dokter Cha itu aku sangat gampang memperkenalkan kedokteran keluarga sama orang. Aku bisa bilang bahwa ibu rumah tangga pun bisa jadi dokter spesialis. Jadi aku bisa balik kata-katanya, ibu rumah tangga bisa jadi dokter spesialis bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Oh. Karena selama ini kita dapat kesan bahwa orang kalau sudah memilih karir sebagai dokter spesialis, dia meninggalkan pekerjaan utama mereka di keluarga gitu. Jadi mereka harus ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin keluarga itu. Dan itu sebenarnya menurut aku sudut pandang patriarki ya gitu. Kayak kenapa yang cowok boleh jadi spesialis dan sukses di bidangnya, sedangkan yang cewek harus banyak pertimbangan gitu. Gimana anak, gimana suami. Dan dengan contoh seperti adanya dokter KKLP, terus dokter puskesmas itu bisa menunjukkan bahwa kita bisa balancing work life balance gitu. Jadi kita tetap bisa jadi dokter, kita sukses di karir kita, bisa membangun membangun konstituen gitu, punya pasien. Kan dokter itu bahagia kalau dia lagi ketemu pasiennya ya, dokter-dokter klinis itu bahagia. Dan mereka tetap bisa belajar terus kan, dengan mereka jadi spesialis kan mereka bisa belajar terus dan tidak dibatasi dengan hal-hal yang dianggap sebagai kodratnya perempuan. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you banget gitu. Nah, karena tadi kita udah ngebahas mengenai tontonan yang bisa kita habiskan untuk ngabuburit juga gitu. Kita mau highlight balik lagi nih karena Oke. kita membahas mitos dan fakta. Kalau dari Kak Ma sendiri ada nggak mitos atau fakta yang bukan ke fakta ya, lebih tepatnya mitos yang Kak Ma sering banget denger di kalangan-kalangan masyarakat atau lagi lewat ke pasar gitu, kedengeran, lagi beli pempek gendum, kedengeran gitu, boleh banget. Model gendum. Apa ya? Sejujurnya kalau ditanya sekarang aku nggak kebayang sih. Karena biasanya kerjaan aku itu adalah mengkonfirmasi informasi yang ditanya ini benar atau enggak gitu. Jarang yang yang langsung dibilang oh ini salah atau ini enggak. Tapi kalaupun mungkin kalau bisa dibilang aku kayak mereframe diri aku sendiri kali. Jadi kayak sesuatu yang aku percaya ternyata itu salah gitu mungkin. Kayak Kak Ma sekarang semenjak 6 bulan terakhirnya, semenjak per Palestinaan ini aku kayak belajar terus-terusan gitu ya. Dan bukan cuma belajar masalah itu aja, tapi belajar tentang bagaimana interaksi orang-orang di dunia secara umum gitu. Dan untuk pertama kalinya Kak Ma tuh kayak kayak meng-unlearn sesuatu. Kita ini kan sebagai orang IPA, orang eksak itu kadang-kadang ada semacam keyakinan yang ternyata salah. Aku baru tersadar lahir batin bahwa kita ngerasa keilmuan IPA itu lebih keren atau lebih bagus atau lebih superior daripada IPS. Pernah gak sih kadang-kadang kepikiran kayak kita lebih keren atau kayak IPA lebih penting daripada IPS? Ada mungkin ya di belakang otak kita mungkin kepikiran, walaupun mungkin kita tidak melafazkan, ada rasa seperti itu. Dan aku kapan, minggu lalu mungkin atau 2 bulan lalu, pertama kalinya aku sebutkan, aku tulis dan aku ceritain sama keluarga di rumah. Pertama kalinya aku merasa
kenapa aku nggak jadi anak IPS aja ya gitu, sampai keluar seperti itu. Dan aku pikir kalau aku jadi orang IPS mungkin aku lebih bisa mengerti segala macam intrik yang terjadi di dunia ini gitu loh. Kayak mungkin kelemahannya kita sebagai orang eksak itu adalah kita terlalu percaya omongan orang. Kita percaya bahwa orang kalau ngomong itu jujur. Kita percaya bahwa 1 + 1 sama dengan 2. Kalau orang bilang bahwa saya tidak akan melakukan itu, mereka tidak akan melakukan itu. Dan ternyata kan di dunia sospol humaniora kan nggak gitu. Kita perlu ngelihat track recordnya, kita perlu ngelihat gesternya, kita perlu ngelihat orang di sekelilingnya seperti apa. Di situ kamu benar-benar tersadar ya. Buat aku itu mungkin mitos yang aku percaya dan ternyata aku belajar bahwa itu salah gitu ya. Bahwa enggak kok. Kita itu kekurangan utama orang eksak tuh adalah kritikal untuk hal-hal di dunia nyata. Kita bisa kritikal secara ilmiah, kita bisa kritikal di kelas, tapi kita tidak menerapkan itu di dunia nyata gitu. Jadi kayak kita tuh tipe orang-orang yang gampang dimanipulasi oleh orang lain. Iya. Ya, dan itu sebenarnya aku sedih sih, karena aku cukup bangga dengan otak aku. Jadi kalau misalnya ditanya, Kak Ma, menurut Kak Ma apa organ di badan Kak Ma yang menurut Kak Ma paling menarik? Otak aku. Jadi aku merasa kalau aku sangat bangga dengan, aku merasa aku cukup pintar, aku bangga dengan kepintaran aku. Dan di situ aku ngerasa kayak, oh ternyata aku nggak sepintar yang aku pikir ya gitu. Jadi kayak semenjak aku ngeh itu, aku kayak berusaha untuk belajar lebih. Jadi tagline aku adalah every day is a learning day for me now. Jadi kayak belajar lagi baru tahu, oh ternyata ini, oh ternyata konsep kolonialisasi seperti ini. Jadi kayak belajar banyak banget, sampai aku tanya sama teman aku yang dosen HI, aku kuliah HI aja apa ya, aku bilang kayak gitu. Segitunya loh, tertarik sampai pengen belajar lagi gitu kira-kira. Mungkin nggak menjawab pertanyaan tapi ya gitulah kira-kira. Menambah insightful baru gitu. Iya, betul banget. Oke, Kak Ma, karena tadi kita juga udah ngebahas banyak hal gitu dan juga kayaknya udah mencukupkan dari 30 menit kita, beberapa menit kita bersama. Terakhir kali mau ditanya ke Kak Ma, closing statementnya bisa dalam hal apa aja? Bisa Apa aja? pesan-pesan ke semua audiens atau pesan-pesan ke kita berdua, host yang lucu dan Kak lucu Ma mau boleh? mengapresiasi podcast ini kali ya? Oke, Oke, boleh. mungkin, ya, jadi closing statementnya adalah apresiasi. Ini usaha yang bagus untuk belajar untuk mengembangkan media ya. Ini kan jatuhnya salah satu bentuk media baru yang kalau bisa dibuat lebih banyak lagi, lebih elaborate lagi dengan variasi topik yang lebih banyak. Juga mungkin media yang bisa di-tap lebih banyak, karena kan sebenarnya kalian sudah dapat ruangan gitu. Jadi kan kita dapat ruangan ya, kita dapat ruangan, dimaksimalkan. Terus selain podcast ini biasanya ditaruh di YouTube ya. Betul. Ya, mungkin juga bisa kayak dibikin apa, kayak ada TikToknya lah, atau misalnya nanti banyak blooper atau potongan kecil-kecilnya ditaruh di YouTube short atau di Instagramnya juga. Menurut Ama banyak dan topiknya bisa menarik dan nggak mesti harus dengan dosen gitu, karena kalian bisa jadi saling belajar sama teman-teman kalian di bidang yang berbeda. Apalagi kita kan peminatannya banyak ya. Nanti mungkin kita bisa tanya sama teman-teman, misalnya nih kayak tips cepat mengerjakan SPSS. Aduh. Banyak gak kira-kira teman-teman yang pengen lihat? Jangan-jangan habis itu kalian bisa bikin kursus gitu. Jadi Kalau mau yang lebih banyak lagi, apa tuh? sehari semalam selesai skripsi. Nah, itu betul, tips. betul. Atau kalau itu bisa undang Bu Epa. Jadi kayak apa namanya? Tips meregulasi emosi selama mengerjakan skripsi misalnya. Kan Bu Epa kan sangat-sangat ini ya, maksudnya apa namanya, jam terbang tinggi dalam hal seperti itu. Kalau tips 1 hari 1 malam itu tidak boleh dilakukan. Gitu. Karena apa? Karena berbahaya. Gitu kan? Jadi karena kita itu bikin skripsi itu maraton teman-teman, bukan sprint begitu ya. Jadi kalau mau apresiasi ini hal yang baik, tapi kalau bisa jangan stop dan jangan terpaku pada hal-hal yang mainstream. Ya udah, karena karena PR-nya disuruh bikin podcast, kita bikin podcast aja, udah segini aja, sayang kalau menurut Kak Ma. Oke. Dan formatnya mungkin bisa lebih lebih santai. Tapi kan segini udah santai Kak, menurut aku segini belum santai. Kita akan coba lebih kekeluargaan lagi. Iya, lebih kekeluargaan lagi. Dan mungkin kan salah satu jualan kita di FKM kan bukan cuma ruangan, taman itu kan luar biasa ya. Ya kayak kalian mungkin kayak yang kan orang-orang sekarang sering pakai di konten-konten di TikTok mereka langsung, Kak mau nanya dong ya, kayak gitu. Aku nggak tahu kalau sudah bikin apa belum gitu kan, bisa
banyak ya, nanti bisa dari FKM, terus nanti coba lari ke fakultas-fakultas terdekat, misalnya bisa ke keperawatan atau kemana. Nanti lama-lama orang ngeliat, wah ini nih anak-anak FKM lagi bikin konten misalnya. Nggak apa-apa, kan memang kerjaannya orang promkes itu ya bikin konten gitu. Malah sebenarnya aneh kalau misalnya selama COVID malah orang promkes itu tidak lebih banyak jadi influencer. Harusnya memang ya sebenarnya udah telat 2 tahun 3 tahun, tapi tidak apa-apa, daripada tidak, mulailah bikin sekarang, mulailah bikin banyak-banyak dan involve dengan lebih banyak teman. Kak Mas sangat senang ada ini. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terima boleh kasih, tepuk Kak. tangan sekali lagi. Oke. Oke, nah jadi itu tadi pembahasan dari kita. Terima kasih teman-teman podcast yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat ke teman-teman. Amin. Oke, saya selaku host. Aku juga sebagai co-host mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman. Kupas Mitos, terbitkan fakta is done. Yeay.